Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Feni Andriani, Stambuk B1A1 18034. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan dan Inflasi. Kemiskinan yang terjadi di negara berkembang merupakan masalah yang cukup rumit. Namun, di beberapa negara berkembang telah berhasil melaksanakan pembangunan dalam segi hal produksi dan pendapatan nasional. Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah merupakan cerminan dari tingkat keberhasilan kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara atau daerah tersebut, menurut Kristianto 2013. Indonesia adalah negara yang masih tergolong negara berkembang, dan kemiskinan merupakan masalah yang menjadi pusat perhatian. Presentasi penduduk miskin di Sulawesi Tenggara mencapai angka 12,77%. Sedangkan kualitas sumber daya manusia dapat diketahui dengan melihat indeks kualitas hidup atau indeks pembangunan manusia. Rendahnya indeks pengembangan manusia akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja seseorang. Produktivitas yang rendah berdampak pada pendapatan dan mengakibatkan jumlah kemiskinan bertambah. Inflasi juga merupakan salah satu indikator makroekonomi yang sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian. Inflasi yang terlalu tinggi akan mengganggu kestabilan perekonomian dan akan menurunkan nilai mata uang yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat. Inflasi merupakan salah satu faktor yang dianggap menyebabkan tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara dapat meningkat. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara. Manfaat dilakukannya penelitian. Yang pertama, bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru serta menambah informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Peneliti mencoba menggali informasi dari beberapa jurnal penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya mengenai teori yang berkaitan dengan judul Analisis Pengaruh Kemiskinan dan Inflasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Tenggara. Untuk memperoleh landasan teori ilmiah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan, pengangguran, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di kawasan Indonesia bagian timur. Penelitian yang dilakukan oleh Suhdiyati 2017 dalam jurnal Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Maksud dan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia selama kurun waktu 5 tahun. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik atau BPS.
Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggabungan dari cross-section dari 17 kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan time series dari tahun 2011 sampai tahun 2016 atau lebih sering disebut dengan data panel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen yang berupa pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, inflasi, dan pengangguran merupakan hubungan yang saling terkait satu sama lain dengan variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan. Sedangkan untuk model estimasi, untuk pemilihan model yang digunakan dalam sebuah penelitian perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan statistik. Hal ini dilakukan untuk memilih model yang tepat, maka perlu adanya beberapa metode pengujian yang dilakukan yaitu uji Chow atau Chow test, uji Hausman atau Hausman test, uji koefisien regresi secara bersama-sama atau uji F, uji koefisien regresi secara parsial atau uji T, uji koefisien determinasi atau uji R2. Demikian presentasi proposal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum dan selamat siang.